Shalom. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita buat kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari lepas hari kita dapat lalui, walaupun ya secara manusia kita berkata sangat mencekam. Ya, dengan diberlakukannya PPKM semakin mencekam rasanya, dan tentu ada baiknya dilakukan itu untuk mencegah ya penyebaran itu semakin meluas. Ya, memang ada yang harus kita lakukan, tetapi apa yang kita buat juga terbatas secara manusia. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, ya. Jadi ada yang bisa kita lakukan, selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan yang sesungguhnya yang kita butuhkan dari Tuhan. Ya, manusia sangat terbatas untuk menolong kita, dan kekuatan kita untuk membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita aman juga sangat terbatas karena memang kita lemah. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan sungguh ajaib, sungguh dahsyat dalam hidup kita. Jadi jangan ada di antara kita patah semangat dalam hidup ini, kecewa dalam hidup ini, putus pengharapan atau putus asa, tetapi datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka kita akan bergairah lagi dalam hidup ini. Bapak, Ibu, mari kita membaca Mazmur 121. Mazmur 121 kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik sekali kita melihat bagaimana Sang Pemazmur menyampaikan kepada kita tentang satu pribadi yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu menolong kita dalam segenap perjalanan hidup kita, dalam segala beban pergumulan yang ada, dalam segala kesesakan, dalam situasi apapun. Ya, Tuhan sanggup menolong kita. Nah, Sang Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di terjemahan lain berkata begini, aku mau mencoba mencari pertolongan untukku, dari mana kira-kira? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, akankah aku mendapatkan pertolongan daripada yang lain? Nah, mengingatkan kita seringkali ketika kita membutuhkan pertolongan dalam keadaan susah, sulit, berat, ya kita lebih mengarahkan mata kita di sekeliling kita. Ya, kita kira-kira siapa yang akan menolong kita ya? Kita mau mencoba begitu. Nah, dan ketika kita mau mencoba mencari pertolongan yang dari sekeliling kita, maka kita terbatas. Tampaknya dia nggak bisa tolong saya. Saudara itu tidak bisa tolong saya. Sahabat itu tidak bisa menolong saya. Memang terbatas menolongnya. Ya. Nah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku mau melihat di sekitarku. Siapa yang mau menolong aku? Aku dalam keadaan sesak seperti ini, dalam penderitaan seperti ini, dalam kesulitan ini. Inilah yang dialami oleh banyak orang saat ini. Banyak orang mulai mencoba mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi. Bergumul, dan terus bergumul. Dan memang situasi yang kita alami semakin sulit, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita jujur mengatakannya, ini semakin sulit. Ya, dari mana pertolongan kita? Rahasia pertolongan kita disampaikan oleh Sang Pemazmur kepada kita, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat,
Dari mana pertolongan kita? Dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menguasai jagat raya ini. Semuanya ada pada Dia, di tangannya. Ya, Dia yang mengatur segalanya, Dia yang membuat sedemikian segalanya, termasuk penderitaan, kesukaran, kesulitan hidup yang kita alami atas seizin Dia. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa seizin Allah, ya, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada apa yang telah dicatatnya. Jadi begini Bapak Ibu, rancangan Allah itu sempurna, ya. Semua segala sesuatu dari mulai adanya sampai akhirnya nanti semua sudah ada. Jadi peristiwa yang kita alami saat ini, pandemi ini, ada dalam satu tritra yang telah Allah catat. Tidak ada program tambahan, tidak. Ya, tidak ada program tambahan. Oh, ini manusia semakin jahat, oh tak kasih deh penyakit, tidak. Itu sudah tercatat. Dan apa yang akan terjadi ke depan sudah tercatat. Nah, berapa lama kita mengalami virus ini sudah tercatat. Nah, berapa lama atau bagaimana penyelesaiannya sudah tercatat. Kita tinggal melihat saja. Nah, tetapi kita secara manusia, karena keterbatasan kita, dan kita mau mencoba menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika kita coba lakukan menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan kita, maka manusia akan kecewa. Kita akan kecewa karena tidak mampu, ya, tidak mampu menyelesaikannya. Dari mana pertolongan kita? Pertolongan kita haruslah dari Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar. Akan memberikan jalan keluar kepada kita yang sedang mengalami pergumulan ini. Sang pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau Tuhan yang menolong kita, siapa yang bisa menggagalkan pertolongan Tuhan bagi kita? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang penting kita datanglah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, tolonglah kami. Ya Aba, ya Bapa, tolonglah kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, tolonglah kami. Kami dalam kesukaran besar, kami dalam kesulitan, kami dalam penderitaan. Saudara-saudara yang saat ini sedang berjuang menghadapi, ya, virus itu yang sedang terpapar, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tadi malam, ya, saya melihat WA dan minta pokok doa juga keluarga Bapak Pendeta Handoyo di Surabaya, ya, percaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan kita akan doakan. Jadi ini bukan masalah sesuatu yang apa ya, oh ini kok bisa ya, kok bisa yang enggak. Ya memang karena virus dari mana-mana, siapa saja bisa kena. Nah untuk itu ketika kita terpapar, ya kita hanya bersyukur kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang sudah sembuh, ya, setelah, ya, isolasi mandiri, ya, terus bersemangat datang kepada Tuhan dan akhirnya mengalami kesembuhan, dan kesembuhan itu tentu dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diperlakukan Tuhan kepada kita, apa yang dibuat oleh Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, Sang Pemazmur bukakan rahasia itu kepada kita. Ya, ayat yang ketiga dia berkata begini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan tidak tertidur, tidak pernah tertidur. Ini keren, ini bahasanya beberapa waktu yang lalu, ya. Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, tidak tertidur. Nah, apa artinya kalau tidak tertidur? Tidak tertidur berarti bangun, melek, lihat, ya, tahu semuanya. Berbeda dengan yang tertidur. Kalau tertidur nggak tahu apa-apa, apalagi ngorok. Tuhan tidak pernah ngorok. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan tidak pernah ngorok. Wah, kalau sempat Tuhan ngorok bahaya kita gitu, di dalam keadaan Tuhan tolong, ya nggak dengar kenapa Tuhan lagi ngorok. Wah, dahsyat banget ya. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur. Artinya apa?
Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu keadaan kita. Ya, bahkan dia tahu isi dompet kita pun dia tahu. Apakah sudah menipis atau enggak. Ini pergumulan masa kini ya. ATM kita juga dia tahu. Kalau minta maaf ya ATM-nya minta maaf, memang begitu. Karena sudah tidak ada isinya, begitu ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak tertidur. Apa yang diperbuat orang lain kepada kita dia tahu. Nah, bahkan apa yang kita lakukan pun dia tahu. Hati-hati. Ya, perbuatan yang kita baik dia tahu, perbuatan kita yang jahat dia tahu. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan ketika dia, Allah yang tidak tertidur dan tidak terlelap itu, melihat kita sedang berjalan dan kemudian ada, katakan dalam perjalanan kita ada lubang yang akan membuat kita jatuh, yang akan membuat kita celaka, maka dia tidak biarkan kita celaka. Ya, dikatakan ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi dia tahu kita sedang keadaan mulai goyah, mulai linglung, mulai ya tidak sadarkan diri kah, mulai lemah kah. Dia tahu untuk menolong kita. Dia akan angkat kita kembali, ya. Nah, apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak, kira-kira begitu. Apakah kita merasakan beban pergumulan yang dahsyat ini sebagai anak-anak Tuhan? Iya, merasakan. Kita harus mengakui. Apakah kita juga akhirnya mulai rasa gemetar juga? Iya, rasa gemetar juga. Kalau saudara semakin merenungkan, ya betapa ke depan ini akan semakin sulit, rasanya gemetar juga ya. Susah ya. Gimana ya? Mau kemana ini nanti? Seperti itu. Kemarin bincang-bincang dengan Ibu Pendeta, kalau begini terus gimana kita ya? Bahwa kita harus pulang kampung ini. Ya, untuk apa? Nyangkul tanah ya, kalau masih ada tanah di kampung. Kalau nggak ada, katanya pulang kampung kemudian tanam ubi kayu sehingga bisa makan ubinya, bukan kayunya ya, makan ubinya. Ya, terus bilang kalau kita pulang kampung siapa yang di sini nanti? Susah ya. Kalau jemaat pulang kampung, kita di sini nggak masalah. Kenapa? Kalau mereka berhasil kan bisa kirim uang ke kita. Ya, amin jemaat yang pulang kampung kalau sudah berhasil di sana, tinggal tanya Pak Pendeta, nomor rekeningnya berapa? Oh, cepat itu, langsung kita kirim. Ya, Pak Pabri, Ibu Pabri ya. Jemaat, betul. Tapi kalau kita yang pulang kampung, lah ini gimana di sini? Wah, susah juga ya. Ya, ini pikiran manusia. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya cara. Kita terbatas, tapi Tuhan tak terbatas. Ya, mengapa dia sampai dikatakan bahwa tidak terlelap? Menunjukkan kita supaya kita jangan takut. Ya, kalau kita berseru-seru kepada orang yang tidur, apa bisa dengar? Enggak bisa. Dia asik, apalagi sudah mimpinya indah. Dia enggak tahu apa-apa. Nah, kalau Tuhan tidak tertidur, berarti dia terjaga. Dia melihat semua, berarti ketika kita berseru, dia dengar. Bapak Ibu, dia dengar seruanmu, dia dengar doamu. Amin. Jemaat, Bapak Ibu yang di rumah, ketika engkau hari ini berdoa, berseru, mungkin hari ini engkau mengalami kesesakan. Tuhan, tolong aku. Dia dengar, dia tahu pada saat-saat mungkin hari ini saudara dalam keadaan genting, pada saat ini juga Tuhan akan jamah, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan beri kebahagiaan kepada kita. Amin. Dia tidak tertidur, dia tidak bilang nanti dulu, santai dulu, enggak. Dia tahu kapan waktu untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia tidak mau melihat kita hanya sebagai tontonan saja, tidak. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Apa artinya di sebelah tangan kananmu? Dekat dengan kita, bersama dengan kita, menempel dengan kita. Ketika kita berjalan, dia bersama dengan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, dia bersama dengan kita. Ketika dia
ketika kita juga mengalami kesusahan, Dia bersama dengan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Bagaimana mungkin Dia tidak tahu apa yang kita alami? Bukankah Dia di sebelah kanan kita? Dia dekat dengan kita. Dia bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Percayalah. Ketika engkau merasa ditinggalkan oleh karena beban yang begitu luar biasa, oleh karena sakit penyakit yang luar biasa, katakan, Tuhan, Engkau ada bersamaku. Tuhan, Engkau ada di sebelah kananku. Tuhan, Engkau bersama dengan aku. Engkau ada di sini, Tuhan. Rasakan penyertaan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan, puji Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau bersama dengan aku. Aku tahu Tuhan, Engkau bersama dengan aku. Miliki iman itu, miliki keyakinan itu, dan serahkan bebanmu kepada Dia karena Dia bersama dengan kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Adakah kekuatannya terbatas? Tidak. Dia Maha Kuasa, saudaraku. Dia tak terbatas. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Semua ada di tangannya. Tinggal kita serahkan aja hidup kita kepada Dia. Maka kita perlu berdoa, Tuhan, kuserahkan tubuh, jiwa, rohku kepadamu. Bahkan ketika kematian pun terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak menolong kita, karena Tuhan sudah waktunya untuk mengambil kita. Itu saja sebenarnya. Jadi jangan terlalu takut. Jangan takut, jangan cemas dalam hidup ini. Ada di tangannya. Kita ini semua ada di tangannya. Dalam kedaulatannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berada dalam naungan Tuhan, lindungan Tuhan. Bersama dengan kita Dia tahu segala keadaan kita. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Artinya apa? Baik siang maupun malam kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Jangan takut dengan kegelapan malam. Jangan takut juga dengan teriknya mentari itu, teriknya matahari itu. Jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan melindungi kita. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan berkata, silakan kalian lakukan kegiatan kalian, saya mau tidur dulu, sudah lelah rasanya. Tidak. Tuhan tidak pernah lelah. Dia hidup, Dia berkuasa, Dia bersama-sama dengan kita, Dia tahu keadaan kita, dan Dia punya kuasa untuk melindungi kita, untuk menolong kita. Apa yang saudara rindukan hari ini? Apa yang menjadi beban pergumulan kita? Datang kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan di tempat yang lain. Kekuatan manusia terbatas, tetapi Tuhan tak terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya, kemanapun kita pergi, Tuhan bersama dengan kita. Kemanapun kita melangkah, Dia bersama dengan kita. Gambarannya ketika kita melakukan suatu perjalanan, kita tidak tahu kalau ada bahaya di depan. Nah, ketika ada bahaya di depan, Tuhan tidak biarkan kita menghadapi bahaya itu supaya kita celaka. Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup kepada Tuhan hari lepas hari, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka diluputkannya kita dari maut itu, diluputkannya kita dari kecelakaan itu, diselamatkannya kita. Amin. Diselamatkannya kita. Hanya dari kita perlu kepekaan saja mendengar suara Tuhan. Perlu kepekaan ya untuk kita mengerti tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita mengeraskan hati. Dibutuhkan kepekaan untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sahabat, saudara, jemaat, teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita satu pribadi yang luar biasa, yaitu Allah, Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Esa, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah penolong kita yang setia. Amin.
penolong yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu segala keadaan kita. Dan dari sisi kita, sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai umat pilihannya, sebagai ciptaannya, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Serahkanlah segala beban hidupmu kepada Tuhan. Niscaya Dia Allah yang akan menolong kita, dan kita rasakan pertolongan itu tepat pada waktunya. Kita akan